wabarakatuh. Saya Isna Hamidatus Zain, NIM 12402173402. Semester 7 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Pelaksanaan PPL kali ini berbeda dari pelaksanaan PPL sebelumnya, di mana pelaksanaan PPL kali ini dilaksanakan secara virtual dari rumah atau di desa masing-masing. Pelaksanaan PPL sendiri dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Untuk jurusan Ekonomi Syariah sendiri, titik fokus penelitian PPL kali ini terletak di survei potensi desa atau lembaga perekonomian desa. Saya memilih untuk melakukan survei potensi desa. Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk desa yang saya pilih yakni Desa Sumberjo karena saya beralamatan atau bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Desa Sumberjo terletak pada wilayah timur di Kecamatan Sutojayan. Luas wilayah Desa Sumberjo adalah 198,87 ha yang mayoritas lahan pertanian, sehingga mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sumberjo adalah petani. Ini artinya potensi desa Sumberjo adalah di bidang pertanian. Sebelum saya melanjutkan mempresentasikan laporan PPL saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Untuk judulnya, laporan praktek pengalaman saya, untuk judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sebagian petani dalam budidaya tanaman padi di Desa Sumberjo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Indonesia. Dasar pemikiran saya kenapa saya mengambil judul tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian. Hal tersebut berkaitan dengan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Peran sektor pertanian adalah sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, sumber investasi serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke luar negeri. Untuk budidaya tanaman padi sendiri tidaklah semudah dalam kita membalikkan telapak tangan. Tanaman padi yang dibudidayakan belum tentu berhasil karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian karena berbagai faktor yang di luar jangkauan petani. Hal tersebut mengakibatkan penurunan hasil panen, petani menurun atau petani mengalami kerugian. Tingkat kerugian sangat beragam, dari termasuk kategori rendah, menengah, dan gagal total atau tinggi. Untuk panen kali ini, petani Desa Sumberjo tidak mengalami gagal panen total, hanya sebagian. Ini artinya Desa Sumberjo mengalami kegagalan panen yang sangat rendah karena kegagalan tersebut hanya terjadi pada petani dan hanya sebagian. Banyak faktor yang mempengaruhi sebagian petani mengalami kegagalan dalam budidaya tanaman padi ini. Berdasarkan observasi di lapangan dan permasalahan di atas, penulis mencoba untuk menganalisis dengan mengangkat judul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sebagian petani
dalam budidaya tanaman padi di Desa Sumberjo, Kecamatan Sutajayan, Kabupaten Blitar. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap petani yang mengalami kegagalan. Untuk permasalahan yang ditemukan dan dihadapi selama kegiatan praktek pengalaman lapangan atau PPL berlangsung, terdapat problematika, yaitu sebagian petani mengalami gagal panen yang dikategorikan rendah, padahal petani lain hasil panennya lumayan bagus. Dari permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut. Ada 3 subbab kali ini. Yang pertama, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sebagian petani dalam budidaya tanaman padi? Yang kedua, solusi. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan kegagalan panen sebagian petani dalam budidaya tanaman padi? Yang ketiga, bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegagalan sebagian petani tersebut? Untuk temuan studi di praktek pengalaman lapangan atau pembahasan dari permasalahan. Yang pertama, permasalahannya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sebagian petani dalam budidaya tanaman padi. Permasalahan yang dihadapi sebagian petani yang mengalami kegagalan dalam budidaya tanaman padi oleh berbagai faktor. Menurut petani yang diwawancarai dan diobservasi, kegagalan ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain hama tikus. Yang pertama, hama tikus. Tikus sawah mulai menyerang tanaman padi pada umur 30 hari setelah tanam sampai dengan panen. Tikus lebih mengenangi daerah tengah, dipetakan karena lebih aman dari pengganggu lainnya yang tidak akan masuk ke dalam petakan sawah jika kondisi petakan sawah berair, karena biar petani tidak tahu. Yang kedua, kondisi air di lahan persawahan. Menurut petani yang diwawancarai, menanam padi di Desa Sumberjo mengandalkan curah hujan atau aliran sungai irigasi sekunder yang membentang sepanjang 1 km. Ini artinya para petani di Desa Sumberjo menanam padi atau budidaya tanaman padi dilakukan saat menjelang musim hujan atau saat musim hujan. Dalam setahun biasanya tanaman padi bisa 3 kali panen. Ini hanya 2 kali, yang satu palawija karena musim kemarau dan kekeringan. Yang ketiga, hama burung emprit. Hama ini juga termasuk hama yang menyusahkan petani. Burung ini menyerang tanaman padi pada saat tanaman padi berumur 70-80 hari atau pada saat tanaman padi mulai proses mengisi bulir padi. Burung emprit menyerang dan memakan bulur padi muda. Burung emprit menyerang tanaman padi dengan cara bergerombol. Waktu serangan hama burung emprit bisa dari pagi sampai sore, namun serangan kawanan burung emprit banyak di waktu pagi sekitar 6 sampai jam 9, di sore hari jam 2 sampai jam 4. Yang terakhir, faktornya pemberian pupuk yang kurang tepat. Pupuk merupakan salah satu bahan yang sangat sering digunakan dalam dunia pertanian, yang berfungsi untuk membantu menyuburkan tanaman budidaya. Ada banyak jenis pupuk yang digunakan oleh petani, misalkan saja pupuk kompos dan pupuk urea. Menurut petani, pemberian pupuk secara berlebihan akan mengakibatkan padi akan berkualitas jelek. Untuk solusi yang kedua, solusi untuk mengatasi permasalahan kegagalan sebagian petani dalam budidaya tanaman padi, yakni berbeda-beda tergantung penyebab kegagalan panen yang dihadapi petani dan
asuransi usaha tani atau AUTP melalui kelompok tani. Peran kelompok tani sangatlah penting bagi petani, dan budidaya tanaman padi yang tepat akan menghasilkan panen yang baik. Untuk dampak yang terakhir, subbab terakhir, dampak ekonomi yang ditimbulkan adanya kegagalan sebagian petani dalam budidaya tanaman padi, yaitu perekonomian petani akan naik turun sehingga mempengaruhi pendapatan petani. Sekian presentasi laporan PPL saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.